Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali bersama Pak Guru, Pak Rusti Arjiman di sini dalam mata pelajaran Geografi. Kali ini kita akan mempelajari materi kondisi negara-negara di dunia. Namun yang pertama kali akan kita pelajari adalah kondisi negara Jepang. Kalian tahu semua bahwa negara Jepang adalah sebuah negara industri maju di dunia. Produk-produknya sudah merambah ke seluruh dunia. Kemudian kita melihat letak Jepang. Letak Jepang adalah di sebelah barat dari Samudera Pasifik. Dan di baratnya, sebelah barat Jepang, terdapat Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Sementara di sebelah utara dari negara Jepang, cuma tidak terlihat di peta, ada Laut Okhotsk. Dan di sebelah selatan dari negara Jepang ada Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Sementara di sebelah timur ada Samudera Pasifik. Ya. Di sebelah timur ini ada Samudera Pasifik. Nah, negara Jepang ini memiliki geografis dan astronomis serta geologisnya yang kita bahas hari ini. Ya, tadi yang Pak Guru sebutkan adalah batasan-batasan wilayahnya adalah secara geografisnya. Berikutnya adalah secara astronomis bahwa Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Yaitu letak astronomis Jepang. Selanjutnya adalah letak geologisnya. Jepang ini berada di antara tumbukan lempeng, ya, tumbukan lempeng Samudera Pasifik dan benua Asia. Ya, tumbukan lempeng benua Asia dan Samudera Pasifik ini menimbulkan gempa bumi yang sangat dahsyat di Jepang. Kemudian menimbulkan atau memunculkan gunung api yang banyak di Jepang, termasuk gunung Fuji, ya, termasuk gunung Fuji yang tinggi di Jepang. Nah, itu yang dari geologisnya. Jadi mengenai letak Jepang, pertama letak secara geografis, secara astronomis, dan secara geologisnya. Jadi secara geologis tidak jauh berbeda dengan negara Indonesia yang banyak terjadi gempa, ya, dan gunung apinya juga banyak. Berikutnya adalah berdasarkan garis lintang tadi, letak astronomisnya Jepang ini memiliki 4 musim, yaitu musim semi, kemudian musim panas, kemudian musim gugur, dan musim dingin. Yang pertama adalah musim semi. Musim semi ini terjadi pada bulan Maret. Ya, biasanya ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum dan bunga sakura. Sehingga tidak heran apabila Jepang, ya, dijuluki dengan negara sakura karena banyaknya dari bunga sakura yang bermunculan pada musim semi. Nah, berikutnya adalah pada musim panas. Ini terjadi di bulan Juni. Biasanya pada musim panas ini sekolah diliburkan sampai 1 bulan penuh. Ya, ini saking panasnya. Kemudian penduduk-penduduk banyak pergi ke pantai, ya, bahkan ke luar negeri termasuk ke Indonesia, ya, untuk berlibur, untuk mencari kesejukan seperti itu karena panas di Jepang, ya, makanya di pantai-pantai banyak untuk penduduk-penduduk Jepang, ya, untuk mencari rasa sejuk lah seperti itu, ya. Nah, setelah musim panas berlalu maka masuk musim gugur. Musim gugur ini biasanya terjadi pada bulan September di Jepang. Sesuai dengan namanya, musim gugur, maka daun-daun yang dari pohon mulai rontok, ya. Warnanya juga berubah, yang biasanya hijau sekarang berwarna merah, ya. Kemudian karena tua merah jatuh, kemudian kuning dan orange. Ya, itulah tanda daripada musim gugur. Nah, berikutnya selesai musim gugur, maka terakhir adalah musim dingin. Musim dingin ini biasanya terjadi pada bulan Desember. Seperti itu. Nah, karena dia musim dingin ini tentunya tanda-tanda atau cirinya adalah di
Jepang ini jatuh salju, ya terutama di daerah ini, di daerah Hokkaido. Di daerah Hokkaido ini eh, sampai mengalami minus 20 derajat Celcius saking dinginnya. Seperti itu ya. Nah, itulah sekelumit tentang Jepang. Dan yang terakhir adalah mengenai penduduk. Penduduk Jepang ini diperkirakan 15 atau 20 tahun yang akan datang sudah menurun penduduknya. Artinya tingkat kelahiran yang sekarang ini sudah mengalami 0,1%. Artinya setiap tahun kelahiran menurun di Jepang, sehingga diperkirakan 10-15 tahun yang akan datang penduduk Jepang ini semakin menurun seperti itu ya. Nah, ini kondisi Jepang, tetapi Jepang itu memiliki tingkat kesehatan yang luar biasa tinggi ya, dibuktikan dengan harapan hidup di Jepang sampai berumur rata-rata 83 tahun. Ini menandakan bahwa dari segi kesehatannya masyarakat Jepang itu betul-betul menjaga kesehatan yang tinggi seperti itu. Nah, demikian sekelumit tentang negara Jepang yang Pak Guru presentasikan secara singkat atau pressing ya, presentasi singkat. Nah, inilah merupakan nanti tugas kalian. Sama seperti Pak Guru contohkan seperti ini, kalian akan membuat pressing atau presentasi singkat mengenai negara-negara maju yang ada di dunia. Pilih salah satu negara, boleh Inggris, boleh Belanda, boleh Australia, Amerika, atau Swiss, yang mana saja yang kalian kehendaki untuk dipresentasikan. Minimal 3 poin yang ada di negara itu yang kalian presentasikan. Boleh letaknya, boleh iklimnya, boleh penduduknya, atau flora dan faunanya boleh. Ekonominya juga boleh. Yang penting 3 poin yang kalian sampaikan pada setiap satu negara. Dan kalian tentukan satu negara saja dengan 3 poin yang kalian jelaskan di negara itu. Ya, seperti Pak Guru ini menjelaskan di negara Jepang, yang Pak Guru jelaskan adalah letaknya, ya letaknya secara geografis, secara geologis, dan secara astronomis. Kemudian iklimnya dan penduduknya. Nah, kan 3. Nah, begitu pula kalian nanti salah satu negara, kalian pilih poin-poinnya dari negara itu minimal 3. Demikian anak-anakku, kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Jaga selalu kesehatan kalian. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Dah.